Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayu Lestari Syam dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita mengetahui apa itu hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yang menyangkut aspek-aspek jasmani atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik, seperti pertambahan tinggi badan seorang anak. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita melangkah kepada hukum-hukum perkembangan dan pertumbuhan. Hukum pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mempengaruhi karakteristik setiap individu. Yang pertama adalah hukum cephalokondal. Hukum cephalokondal ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang kedua, bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lainnya. Misalnya, organ kepala pada bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, bayi dapat menggunakan mulut dan matanya lebih cepat daripada anggota tubuh lainnya. Yang keempat, proporsi pada bagian kepala dan rangka batang tubuhnya mula-mula kecil dan semakin membesar. Hukum yang kedua adalah hukum proksimodistal. Hukum ini menyatakan bahwa pertama, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan bergerak ke tepi. Yang kedua, organ-organ tubuh yang berada di pusat, seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi, seperti misalnya tangan dan kaki. 3. Dalam sudut pandang biologis, anatomis, dan ilmu fal, banyak ketentuan yang berhubungan dengan pertumbuhan, struktur, dan fungsi, serta kefaalan anggota tubuh mulai dari tumbuh, berkembang, dan fungsi lainnya, misalnya kelenjar kelamin. Yang ketiga adalah perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Hukum perkembangan ini menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Werner, bahwa anak lebih dulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Perkembangan ini menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan. Kemudian, setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contoh penahapan pada manusia antara lain meliputi pada masa pralahir, pada masa jabang bayi yang berumur 0-2 minggu, pada masa bayi yang berumur 2-1 bulan, kemudian pada masa prasekolah yang berumur 1-5 tahun, dan pada masa selanjutnya. Yang kelima ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Hukum tempo dan ritme perkembangan ini menyatakan bahwa tahapan perkembangan langsung secara berurutan dan terus-menerus. Kemudian, tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Kemudian, perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual.
Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo dan irama perkembangan ini. Itulah tadi hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.